sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Ya, begitu gampangnya untuk meminta maaf ya, tapi trauma yang dialami oleh anak-anak peserta retret itu tentu tertanam di dalam otak mereka ya, sehingga ada traumatis yang tidak bisa dilepas begitu saja, dan itu membuat mereka menderita seumur hidup. Dan kadangkala ketika berhadapan dengan keyakinan yang berbeda dengan mereka, ada sebuah trauma tersendiri yang muncul karena ada penyebab yang terjadi, seperti pada saat pembubaran ibadah retret ini ya ada pengerusakan, ada ancaman ya. Nah, sekarang minta maaf dan selesai masalahnya. Seharusnya sih ada tindakan dari pemerintah untuk melakukan hukum lah ya, menghukum orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan itu kepada agama yang berbeda dengan kita ya, maupun intern kita juga kan kita nggak boleh melakukan itu ya. Nah, sekarang kita baca beberapa komentar dari Deborah Suharti. Bisa memulihkan mereka yang depresi dan stres. Bapak-bapak terutama anak-anak, makanya loh mau bertindak itu dikasih otak sama Tuhan, dipakai untuk berpikir, jangan emosi yang dipakai. Proses hukum tetap harus dijalankan biar tindakan anarkis seperti ini tidak terjadi lagi. Setuju sih, harus diproses secara hukum orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga itu kan tindakan yang tidak boleh dibenarkan. Dan bila ada suatu hukuman yang jelas, nanti akan menjadi jerak. Put Alek, itu anak-anak kan sedang retret, rumah itu pun dipakai hanya untuk retret remaja, sesuatu yang positif bagi kepribadian remaja, bukan untuk ibadah. Rumah kalau nggak dipakai nggak kan rusak begitu ya. Setelah selesai minta maaf, lanjutkan persekusi lagi katanya ya.
dari Bakhtiar Nababan. Dari Gusri Henuh, bisanya minta maaf sebelum kalian melangkah. Di mana otak kalian? Ini bukan yang pertama. Dasar munafik katanya ya. Kemudian ada juga dari Ana Deborah Pasaribu. Sudah nggak punya hati, nggak punya malu lagi. Ini orang-orang. Bukan pengerusakan tempat ibadah, tapi anak-anak retret itu bentuk dari ibadah. On katanya. Semua ini lembaga keagamaan yang mabuk agama. Proses hukum tetap berjalan. Kalian memang ajarannya udah salah dari awal. Sampai sekarang kalian berkuasa di negara ini. Masjid di mana-mana ada, tapi giliran agama lain beribadah, kalian ketakutan. Salib diturunkan. Sangat anarkis agama satu ini. Udah pada tua, sok-sokan ngatur. Jangan sampai proses hukum katanya. Nah, ini dari anak Deborah Pasaribu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Sok alim, kepala pakai kopiah tapi otak didengkul. Allah yang kamu sembah memang senang yang dengan ulah kalian seperti itu. Nah, ini kata dari anak Deborah ya. Komentar-komentar ini banyak sekali jenisnya. Kita tahu bahwa ini bentuk dari amarah ya. Anak didik, wah ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada komentar-komentar yang memang keras, tapi itu bagian daripada respon yang terjadi, dari apa yang terjadi. Minta maaf mudah, besok berbuat lagi di tempat lain katanya. Jadi usut tuntas, berikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Ini dari Alexander Kamarudin. Intinya mereka melarang untuk beribadah. Proses hukum harus tetap dijalankan biar tidak ada lagi oknum-oknum seperti ini. Lagu lama abis demo minta maaf, penjarakan baru adil, kok cuman minta maaf aja selesai. Ya, kalau cuman minta maaf juga banyak perbuatan pelanggaran hukum yang bisa diselesaikan kalau cuman minta maaf ya, dan tidak perlu ada penjara ya. Oke, kemudian dari Julianta Purba. Semoga kalian mendapat pencerahan dari Tuhan Yesus. Amin. Dari Peter Jakobus, gak ada kata-kata minta maaf. Poin 5 itu begitu. Terserah yang empunya, bro. Udah lapor ke polisi susah banget. Karena gak ada kata maaf. Coba sebaliknya, kami lakukan seperti yang kalian buat. Apa tindakan kalian? Wow. Gak perlu lah ya, tidak perlu balas-membalas. Ujung-ujungnya minta maaf dan masalah selesai. Kerusakan fasilitas dan psikis anak-anak. Bagaimana? Manusianya gimana? Sedih sekali memang. Ya. Enak ya, cuman gitu aja beres. Kalau bisa besok buat lagi. Ya, kalau cuman begitu aja sanksinya, maka besok akan lebih banyak orang yang buat seperti ini. Oke teman-teman, itu komentar dari video yang barusan kita saksikan bersama, dan teman-teman juga boleh memberikan komentarnya. Tapi kita jagalah toleransi beragama, jangan saling melukai satu dengan yang lain ya. Kita adalah anak bangsa, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, jelas memang kita berbeda, tapi harusnya itu suatu anugerah daripada Tuhan untuk bangsa ini, sehingga kita bisa membangun bangsa ini dalam kemampuan kita masing-masing ya. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.